Salam jumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang kekasih, keluarga besar Gemim Bukit Moriah Tikala Baru, dari kolom 1 sampai kolom 29, dan juga sahabat renungan harian keluarga, di mana saja berada yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita sungguh mengucap syukur, karena boleh diperjumpakan Tuhan kembali lewat renungan harian keluarga, khususnya di hari ini, hari yang baru, anugerah Tuhan, 20 Februari tahun 2023. Sebelum kita melangkah melakukan berbagai tugas tanggung jawab kerja, pelayanan dan pengabdian kita, maka marilah kita bersaat teduh, datang kepada Tuhan, bersekutu bersama dengannya. Dan karena itu, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Di pagi yang indah ini, kami datang lagi menghampiri kekudusan-Mu, seraya mengucap syukur karena pemeliharaan kasih anugerah Tuhan bagi kami boleh teralami dalam kehidupan ini. Lebih khusus Tuhanlah yang sudah menjaga, melindungi, memelihara kami di sepanjang malam yang baru berlalu. Kami boleh terpelihara dan menikmati keselamatan yang sesungguhnya daripada-Mu. Sebelum kami melangkah dengan berbagai kegiatan, aktivitas, pekerjaan, tugas kami rindu untuk senantiasa dibimbing, diarahkan dalam pengenalan akan Engkau. Kami rindu untuk mendengar sabda firman-Mu, karena firman itulah penuntun pedoman dalam perjalanan hidup ini. Ya Roh Kudus, bimbing kami, tili kami, mampukan kami, supaya dikala kami mendengar, bukan hanya kami mendengar begitu saja, tetapi firman-Mu akan terpatri indah di dalam hati dan pikiran kami, tetapi juga kami dimampukan untuk diwujud nyatakan dalam sikap dan tindakan kami. Di dalam nama-Mu, ya Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan dalam renungan harian keluarga, khususnya di hari ini, Senin 20 Februari, terdapat dalam kitab kudus Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Pengkhotbah, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang kedua, yang berkata demikian. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali. Lama setelah itu, berikanlah bagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Demikian firman Tuhan. Rela memberi atas dasar cinta kasih. Itulah yang menjadi tema perenungan kita di sepanjang hari yang berjalan ini, dalam landasan firman, dalam pembacaan kita, khususnya dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 dan 2. Rela memberi dari Kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti bersedia dengan ikhlas.
tidak mengharapkan imbalan. Dalam arti ada kesediaan untuk memberi dengan tulus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Dan itulah hakikat dari hal memberi yang diajarkan, yang diteladankan oleh Yesus Kristus, di mana Dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebagaimana yang diperkatakan dalam Injil Matius pasal 20 ayatnya yang ke-28b. Memberi dengan tulus ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu adalah suatu pengorbanan yang terkadang menyusahkan dan menyakitkan, tapi pada akhirnya menyenangkan, membahagiakan, dan membawa kedamaian. Artinya, kalau pemberian itu tidak menyusahkan dan tidak menyakitkan, maka itu bukan pengorbanan. Karena itu memberi harus dengan kerelaan, tetapi juga dengan ketulusan, keikhlasan, dengan kesediaan berkorban yang dilakukan dengan sungguh-sungguh benar dan tepat. Untuk itu firman Tuhan, berikanlah bagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Di tengah situasi yang tidak dapat diduga, apa yang akan terjadi? Apakah keberuntungan atau kebuntungan, kemujuran, atau kecelakaan? Setiap orang percaya diajarkan, diperintahkan supaya tetap dan terus berbuat baik, menyatakan cinta kasih, membagi, agar supaya baik diri pribadi, orang lain boleh mengalami kesejahteraan, tetapi juga untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberi pertolongan kepada lebih banyak orang, 7 bahkan 8, dari hari ke hari, menyadarkan dan mengingatkan kepada kita bahwa pada suatu hari kita akan sangat membutuhkan pertolongan orang lain. Seperti tertulis dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-14. Maka hiduplah sekarang ini kelebihan kamu, mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, sahabat renungan harian di mana saja berada, perlu kita garis bawahi bahwa kerelaan untuk memberi adalah ciri khas dan karakter orang beriman dan berpengharapan kepada Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus telah dahulu memberi kepada kita. Dia telah memberikan kasih-Nya yang besar, yaitu nyawanya, untuk menebus, mengampuni, dan menyelamatkan kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberi. Oleh sebab itu,
marilah kita memberikan yang terbaik bagi sesama. Apakah dalam bentuk waktu, dalam bentuk materi, dalam bentuk kasih sayang, dalam bentuk cinta dan kasih, dalam kehidupan bersama, baik antara suami, istri, antara orang tua dan anak, antara jemaat dan jemaat, tetapi juga dalam kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat. Teristimewa, kita dituntut, kita diajak, dipanggil agar supaya memberikan dengan tulus, dengan rela untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam tugas panggilan pelayanan, bersaksi, melayani di tengah-tengah dunia milik kepunyaannya. Kiranya firman ini akan terus mengingatkan dan memampukan kita melangkah dengan pasti berjalan bersama dengan Dia, Kristus Yesus, yang sudah memberikan yang terbaik bagi kita kini di sini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan yang sungguh luar biasa Engkau telah beri bagi kami. Engkau rela memberi nyawamu, menderita, sengsara, mati, bangkit naik ke sorga. Karena memberikan pengampunan, membebaskan kami dari kuasa dosa dan maut, memberikan kami kemenangan, dan menyediakan tempat yang indah, yang kekal nanti bersamamu. Ajarkanlah kepada kami untuk terus berbuat baik, memberi dengan ketulusan, memberi dengan keikhlasan, membagi kasih dengan sesama. Sebab dalam menapaki dan menjalani kehidupan ini, kami pun tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tetapi ketika kami melakukan yang baik, memberi dan berbagi kasih dengan sesama, mungkin juga pada hari-hari nanti kelak kami akan membutuhkan pertolongan sebagaimana yang dibutuhkan oleh sesama. Ajarlah bagi kami Bapa agar supaya hidup berpadanan dengan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu, dan biarlah dalam kesetiaan, dalam ketaatan, dalam ketekunan, terus menjabarkan firman itu dalam tindakan dan perbuatan yang nyata. Ajar kami agar supaya kami mampu untuk mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Karena itu ya Tuhan Allah, dalam kehidupan ini, dalam kami melakukan berbagai aktivitas, siapapun kami, jemaat-Mu Gemim Bukit Moriah Tikala Baru, dengan berbagai profesi, dengan berbagai talenta, dari anak kecil, pemuda, remaja, sampai orang tua lanjut usia. Dari kolom 1 sampai kolom 29. Para hamba Tuhan, para pendeta, para penatua, para diaken yang ada, komisi kerja, tim multimedia, dan siapapun yang selalu memberi diri dan mengabdikan diri melayani Engkau di dalamnya, kostor dan pegawai gereja. Kami taruh dalam tangan-Mu. Semua orang yang membutuhkan kasih sayang, penyertaan, pemeliharaan dan pemberkatan daripada-Mu, kami pun taruh dalam tangan pengasihan-Mu. Miringkanlah telinga-Mu ya Tuhan, atas doa permohonan kami sampaikan hanya di dalam nama-Mu, ya Yesus Kristus, yang empunya kehidupan ini, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah, dengan semangat yang berkobar, kita terus mewujud nyatakan
apa yang menjadi tugas keterpanggilan kita. Baik ketika kita ada dalam rumah, di luar rumah, dan di mana-mana saja kita pergi dan berada. Dan karena itu, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemim Bukit Moriati Kalabaru, mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi keluarga-keluarga yang merayakan hari ulang tahun perkawinan, tapi juga mereka yang merayakan hari ulang tahun pribadi. Tuhan memberkati, tetap semangat, shalom, damai di hati.